la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah. Semoga kumpulan ini menjadi kebarokahan dalam kehidupan kita sekalian. Membahas nahwu, insyaallah kita bahas di 1 jam sekarang, membahas tentang isim-isim yang mabni, halaman 39. Kalau diperhatikan perbedaan antara yang sudah kita bahas 9 isim dengan yang sekarang, 9 isim yang kemarin itu semuanya mu'rab, berubah, termasuk isim maksur dan isim mankus, itu semuanya berubah, ya. Hanya kalau maksur mankus itu berubahnya itu muqaddarah, ya, dikira-kira. Nah, hari ini kita masuk ke isim yang mabni. Jadi isim itu dibagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab berarti berubah, kalau mabni tetap tidak dapat berubah. Kenapa demikian? Karena begitulah isim. Jadi nanti kalau isim dilihat dari berubah tidaknya dibagi dua. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Isim dilihat dari jumlahnya ada berapa? 3. Ada mufrad, ada musanna, ada jama. Jama dibagi 3. Ada jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir. Isim dilihat dari jenisnya. Jenis kelamin kalau laki-laki, kalau manusia, kalau secara umum jenis dibagi dua. 1 mudzakkar, kedua muannats. Itu isim. Isim dilihat dari akhiran, apakah alif lazimah atau ya lazimah, dibagi 2. Isim maksur, isim mankus, gitu. Apalagi ya? Isim dilihat dari jelas atau belum, jelas atau tidaknya, dibagi 2. Ada isim ma'rifah, ada isim. Jadi kalau nanya isim, tanyanya di mananya gitu. Tanya di mana? Oh, isim ini dilihat dari jenis. Oh, berarti ada mudzakkar, ada muannats. Oh, ini jumlah, bilangan. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Begitu ya? Nah, yang sekarang isim dilihat dari berubah tidaknya akhir. Ada 2, ada mabni, ada mu'rab. Ada mabni, ada mu'rab. Yang sekarang yang mabni. Kalau yang mu'rab sudah kita bahas ada 9. 9 itu dikumpulkan ya, 9 itu. Padahal kalau kita mau dipisah-pisah bisa, seperti yang tadi saya sebutkan. 5 pertama isim dilihat dari jumlah, mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir. Udah, itu simpan di kelompok isim dilihat dari jumlah. Kedua, isim yang hanya 5 saja namanya. Nah, itu satu kelompok. Namanya apa? Asmaul khamsah. Atau asmaul husna. Asmaul khamsah. Sebutkan: abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin. Ada 5. Itu namanya asmaul khamsah, itu tersendiri. 6 ya. 5, 6. 7, 8 dilihat dari apa tadi? Akhiran, apakah alif lazimah atau ya lazimah. Maka itu dibagi 2. Pertama maksur, kedua udah beres tuh. Oh, satu lagi, yang ke-9, baliknya ke-9 ditarik ke sini. Yang ke-9 itu dilihat dari menerima atau tidaknya tanwin, begitu istilahnya. Ini isim menerima tidak. Kalau menerima munsharif, kalau tidak menerima ghair munsharif. Nah, hanya kuasai yang isim ghair munsharif, yang 3 kelompok. Nah, itu memang kita harus fokus yang 3 kelompok itu. Kelompok 1 ada berapa?
3. Kelompok 2 ada 3. Kelompok 3 ada 6. Kuasai saja itu ya. Memutkinkannya itu bukan di kelas. Memutkinkannya itu nanti di rumah. Buka lagi, bongkar lagi, tanya lagi. Itu akan mutkin. Kalau di kelas hanya memberikan informasi dulu. Informasi tapi seiring diulang, insya Allah jadi ilmu. Nah baik, sekarang setelah membahas 9 isim yang mu'rob, dari mufrad sampai mankus, itu mu'rob, berubah. Sekarang yang mabni, halaman 39. Al-asma'ul mabniyatu, isim-isim yang mabni. Bacanya begitu ya. Al-asma'ul mabni, ianya tasydid, mabniyatu. Isim-isim yang mabni. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah dan tetap dalam satu bentuk walaupun berbeda jabatan. Jadi maksudnya selamanya dia satu bentuk. Muncul bahasa Sunda mah haben-nagen. Ya, terengrot-rengrot, anggar gitu. Makanya disebut isim mabni walaupun beda jabatan. Maksud beda jabatan, kalau masuk jaa dia kan marfu, jabatannya sebagai fa'il. Kalau masuk ro'aitu maka dia mansub, jabatannya sebagai maf'ul bih. Kalau masuk marartu bi maka dia majrur, jabatannya karena ada huruf jar. Itu namanya jabatan. Jadi walaupun berbeda jabatan, angger habenagen yang isim mabni. Nah, supaya gampang dulu, isim mabni ada 5 di kitab ini, ya, di kitab Nahwu yang karya Ustaz Aceng Zakaria. Kalau di kitab yang lain ada tambahan. Tapi secara inti ada 5. 1 isim domir, kedua isim isyarah, ketiga isim mausul, keempat isim istifham, kelima isim syarat. Sampai halaman berapa tuh? Tah, eta teh kudu tamat ayeuna. Siap tamat? Siap lah. 1 pakai isim domir, kedua isim isyarah, ketiga isim mausul, keempat isim istifham, kelima isim syarat. Biar mudah menghafalkan, ini rahasia kita ya, rahasia perusahaan. Kita pikirkan yang 5 ini terkumpul dalam ucapan dimish. Dimish, D-I-M-I-S. Kan yang tadi saya sebutkan. Dimish, ya. Domir, isyarah, mausul, istifham, syarat. Tapi tambahkan isim ya. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Ashta syarat. Asy ya, syarat. Dimish. Diulang. 1 isim domir, 2 pakai isim, 3 4 5. Nah itu diulang. 1 2 3 4 5. Dah beres ya. Tinggal kita rinci satu-satu hari ini. Jadi isim mabni itu ada 5 di kitab ini. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Baik, kita satu-satu dulu. Yang pertama isim domir. Lihat di sini. Isim domir sudah kita bahas di tasrif. Sudah beres ya? Di tasrif sudah kita bahas. Isim domir adalah kata ganti. Jadi domir itu kata ganti. Stabilo antah kata ganti. Jadi yang dimaksud dengan isim domir itu adalah kata ganti. Baik kata ganti orang ke satu namanya mutakallim, atau orang kedua namanya
mukhatab. Atau orang ketiga namanya ghaib. Jadi di halaman 39 lihat, isim domir itu kata ganti baik orang ke satu mutakalim, orang kedua mukhatab, orang ketiga ghaib. Nah, ini masuk ke dalam isim domir. Contoh, kita baca bareng-bareng. Huwa, hiya, hum, anta, anti, antum, ana, nahnu. Ini semua masuk ke dalam isim domir. Isim domir mabni mu'rab. Mabni harus diingat. Isim domir mabni. Isim domir ada berapa? Satu. Isim domir. Isim mabni ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kumpul dalam ucapan dimish. Jangan nyebutkan dimish, ya. Nantinya. Dimish mah di dia tah. Nanti sebutkan satu-satu biar seolah-olah hebatnya. Wah, hebat bisa menyebut, padahal ada rumus. Ada rumusnya. Ya, rumus isim ini gitu. Rumusnya simpan saja dalam hati, dalam pikiran kita. Mengungkapkannya satu demi satu. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Tong apal dimish hungkul kalau tidak bisa menjelaskan. Naon cenah dimish teh kan ngahulang. Harusnya dengan singkatan itunya. Baik, kita kembali ke sini. Isim domir itu mabni mu'rab mabni. Lihat di sini. Coba kita masuk huwa misal. Pakai jaa. Masukkan huwa. Jaa huwa. Atau hadza. Hadza huwa. Itu kan marfu. Sekarang coba masukkan ya ra'aitu huwa. Terus semuanya itu mabni. Hanya nanti berubah ketika bersambung dengan isim, bersambung dengan fi'il, bersambung dengan huruf, itu yang kita pernah tasrifkan. Jaa huwa, ra'aitu hu, marartu bihi, kan begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ini. Adapun rincian isim domir, ini sudah jelas. Huwa, huma, hum. Baca bareng-bareng. Saya dulu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ini semuanya mabni. Dalam keadaan pun pasti huwa. Mual pernah jadi hui. Mual huwa. Huwa semuanya huwa. Berarti mabni. Hanya nanti ada istilah mabninya apa. Nanti ada istilah mabniyun ala. Ya. Kalau ini huwa fathah hanya. Mabniyun ala. Ini saya jelaskan langsung yang di halaman berikut supaya sekalian. Kalau diperhatikan di sini untuk yang mabni lebih mudah dibanding dengan yang mu'rab. Karena mabni itu selamanya tetap. Contoh huwa. Huwa, lihat akhirannya. Ini kan mabni. Mabniyun. Nah, ala, tambahkan ala. Ingat selalu yang ini ya. Mabniyun ala, kalau ini alal fathi. Tuh. Fathi itu fathah. Nanti ada lagi misal huma. Huma. Lihat akhirannya, bukan mim tapi alif kan ya? Berarti ini sukun. Ini mabniun ala. Sukun, alas sukun. Alas sukun. Lihat akhirannya. Hum sama ya. Hum sama. Huwa mabniun alal fathi, huma mabniun ala sukun, hum. Hiya mabniun ala hiya
alal fathi, masuk ke sini. Huma pakai mabniun alas sukun. Hunna, nah, hunna. Anta mabniun alal fathi. Antuma, nah berarti di sini antuma, antum mabniun ala antum mabniun ala sukun. Anti, anti, tulis karena belum ada ya. Anti mabniun ala, ulah kasrohnya. Ini istilahnya. Karena kasroh, memang ini kasroh, tapi kita mengungkapkannya mabniun alal kasih. Karena yang mabni itu harus begini istilahnya. Mabniun alal fathi, mabniun alas sukun, mabniun alal kasri. Anti, antuma, antuma, antunna. Simpan di sini. Antunna, antunna. Mabniun alal fathi. Antunna, ana. Ana mabniun ala. Nah, lihat akhirannya. Ini kan alif. Alif itu sukun. Nahnu, nahnu mabniun alat. Nah, berarti ada berapa semuanya? Mabniun alat dommi, alat dommi. Nah, gitu. Nah, ini tulis. Ini penting, mabniun ala. Berarti ada 4. Mabniun alal fathi, alal kasri, al dommi. Kalau mau lebih gampangnya ini saja. Doma, fathah, kasroh, sukun. Kan kalau dalam i'rab ini kan mabni. Kalau dalam i'rab rofa, nasob, jar, jazm. Berarti mabniun ala dommi. Ya iyalah gitu. Doma, fathah, kasroh, sukun. Mabniun ala dommi, mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun ala sukun. Mabniun ala, ya. Ingat, mabniun ala. Jadi hafalkan itu. Kalau menemukan dimish, itu semuanya akan dibaca seperti itu. Mabniun ala, mabniun ala. Bukan lagi marfu mansub majrur. Mabniun ala. Hanya itu ya. Nah, kalau yang mu'rab yang kemarin marfu, mansub, tandanya kan gitu ya. Kalau yang ini tidak. Kalau menemukan isim domir atau isim isyarah atau isim mausul atau isim istifham atau isim syarat, lihat akhirannya harokat apa, sebutkan oleh kita mabniun ala apa. Contoh kalau isim istifham, kata tanya, man. Bayangkan, mabniun ala sukun. Nah, sebagai gambarannya. Kaifa, aina, kam, man, ma, mabniun ala sukun. Mata, ala sukun. Hal, mabniun ala sukun, dan lain-lain. Pokoknya yang dimish masuk semuanya ini ya. Mabniun ala. Yang penting lihat akhirannya. Kalau akhirannya kasrah, mabniun alal kasri. Saya sebutkan kalau akhirannya sebutkan mabniun ala. Kalau akhiran dhammah, nah, mabniun alad dhammi. Kalau akhirannya fathah, kalau akhirannya kasroh, kalau akhirannya sukun, nah
Yang ini saja. Udah kuasai itu. Ya. Kuasai. Kalau sudah dikuasai insya Allah. Lihat di sini contoh. Ini tambahan ya. Saya bacakan di atas yang contoh ya. Ana, langsung sebutkan mabniun alanya. Lihat di contoh di atas yang ini. Ana. Lihat ke sini. Ana alas sukun. Nahnu. Antum. Anti. Anta. Hum. Hiya. Huwa. Nah, mabniun ala itu difahami ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Mabniun ala itu mabni atas doma, mabni kasroh, mabni. Nah itu maksudnya. Mabniun ala atau gitu nya. Zalika. Mabniun ala hadihi. Mabniun ala, berarti nanti tugas kita harus hafal yang dimish. Jadi hafalkan yang dimish itu kita ngungkapnya mabniun ala. Nanti dilihat saja. Nah, yang saya sebutkan dulu adalah contoh-contoh dimish semuanya. Alladzi mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Dan lain-lain begitu ya contohnya ya. Baik, ini satu dulu. Jadi isim domir itu dia mabni, hanya mabninya ala apa gitu tambahannya. Karena dalam mengi'rab yang begini itu mabniun ala ya. Contohnya dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang mabni misal a karena dia istifham. A mabniun alal fathi. Karena ingat mabni mu'rab itu memang di isim, di fi'il itu ada. Ingat mabni itu di isim ada, di fi'il ada mabni mu'rab. Kita baru belajar apa? Isim kan ya? Isim ada yang mabni sebelah kanan, ada yang mu'rab sebelah kiri. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Huruf pasti mabni. Jadi lihat, isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni ada 5, kumpul dalam ucapan dimish. Isim yang mu'rab ada 9, sebutkan yang itu. Sekarang masuk ke fi'il. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Karena ini doruriyah. Jadi kekuatan kita ada di sini menentukan mana mabni, mana mu'rab. Kalau huruf pasti mabni. Huruf jar ya. Min, ila. Ada berapa itu? 9. Masih ingat? Sebutkan. 1, 2, 3. Yang belum hafal buka halaman. Yang belum hafal halaman 5. Baik, langsung mabniun ala nih, tambahan ilmu. Ada halaman 5? So, yang pertama min. Langsung mabniun ala ya. Min. Lihat akhir. Diulang. Min. Ila. Ayat fathi, ayat sukun. Lihat huruf terakhir lam atau alif? Alif. Kan ila. Lihat di sini. Jangan dibayang-bayang, jangan. Lihatnya ke halaman 5. Kecuali kalau sudah hafal. Ila itu diakhiri dengan bukan lam. Kalau lam betul fathi. Ini kan ada iya atau alif. Mabniun alas sukun. Ulang. Min. Ila. An. Ala.
fi rubba al-ba'u ya mau ulah ditinggal ya tinggalnya bi kali bi tuh contohnya bil qalami berarti mabniun ala kasri kaf tong kafu nantong tapi lihat di contoh kal qamari paham ya diulang dari rubba mabniun ala fathi kan rubba ya diulang dari rubba al-ba'u al-kafu alal fathi al-lamu semua huruf pasti pegang itu ya semua huruf pasti mabni tidak ada huruf yang mu'rab kalau isim mayoritasnya mu'rab yang mabni hanya 5. Jadi menurut saya mending hafalkan yang 5. Asa atos ya tanya. Dulu pernah? Di kelas ini? Belum ya? Jadi keemutan asa atos padahal belum ya. Baik kembali ke halaman yang tadi. Jadi domir itu isim mabni tidak pernah berubah selamanya ini tidak pernah berubah. Ana tetap ana, jaa ana, ya semuanya ana, ya tidak pernah anu atau jadi ani tidak. Kenapa tidak berubah? Karena mabni. Fahim tum? Baik. Kalau sudah paham, masuk ke poin nomor 2 halaman 40. Kita baca bareng-bareng. Ismul isyarati. Hamzahnya buang. Yang tadi isim domir hamzahnya buang sama. Coret. Harus tongkat saja ya. Tanpa ada hamzah itu. Kita ulang. Ismul isyarati. Nah kalau isyarah harus ada, wajib ada. Diulang. Ismul isyarati. Hadza hadzani haulai hanya fathah berdiri semuanya. Jadi bacanya bukan hadza tapi hadza. Kan ini bacanya hadza, itu salah. Harusnya hadza. Asalnya ha alif za gitu ya. Tapi digabung jadi ha, tapi fathahnya jadi berdiri. Diulang. Hadza hadzani haulai hadhihi hatani haulai dzalika zanika ulaika tilka tanika ulaika. Di atas hadza, di atas hadza ya, di atas hadza tulis mufrad. Di atas hadzani tulis musanna. Di atas haulai tulis jama'. Begitu ya. Berarti yang mufrad kalau turun ke bawah ada berapa? 4. 1 hadza, 2 hadhihi, 3 4. Nah, itu mufrad ada 4 tuh. Kalau musanna ada berapa? 4. 1 2 3 4. Kurungan bisi kabur 4 nu eta. Buludan. Nu hadzani sampai yang tanika.
Untuk apa nanti saya jelaskan. Yang jama ada berapa? Namanya 4. 2 meureun ah. Atau beda cetakan? Hah? 2 4. 2 1 2. Baik, itu cara mematakannya begitu. Mufrad ini yang ke bawah 4, musanna 4 juga, jama 4 tapi karena ada yang sama dianggap 2. Jadi ada 2, haula'i dan ulaika. Tengah-tengah ya, tengah-tengah beri garis tuh. Jadi dibagi 2. Dari haula'i ke ulaika teh garis tengah. Garis tengah. Bisa ya? Tidak saya tuliskan lah. Bisa? Kan itu ada 4 saf. 4 saf ya. 4 baris. Ada 4 baris. Di tengah-tengah tarik garis. Tarik garis. Sok sambil lihat tuh. Sandri pangiratkan kita. Nanti saya buatkan ininya, petaannya. Sok Sandri sambil menulis ya. Hapus dulu, ini sudah? Ya sudah. Nanti di-share di grup. Sharekan di grup yang ini, mabniun alanya. Jadi tarik garis di tengah ya. Sok langsung tuliskan. Nah, kemudian di sini ada apa namanya? Kan ditarik garis 2, berarti dibagi 2. Hapus. Dibagi 2. Yang pertama hadza, yang kedua hadhihi. Tulis di pinggir hadza muzakkar. Tulis di pinggir hadhihi muannas. Itu maksudnya. Biar nanti paham sebelum ke bawah. Hadza muzakkar. Hadhihi muannas. Dzalika muzakkar. Tilka muannas. Tulis begitu ya. Muzakkar muannas. Muzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Berarti isim ditinjau dari jenis. Kita ulang. Hadza di atasnya mufrad, berarti ke bawah. Kalau hadza muzakkar ke samping, berarti ke apa namanya? Horizontal ya. Ada vertikal ke atas, ada horizontal ke pinggir. Hadza berarti dia mufrad muzakkar. Jadi baca atas dulu. Bacanya atas dulu. Hadza berarti apa? Mufrad muzakkar. Hadhihi dzalika mufrad muzakkar. Sama. Tilka mufrad muannas. Paham tuh? Jadi cara bacanya begitu, ya. Kemudian hadzani cing jadi apa? Musanna muzakkar. Hatani dzanika tanika. Tuh. Haula'i. Terus ada tambahan? Ada tambahan? Jama mudzakkar atau jama muannas. Haula'i jama mudzakkar, jama muannas. Ulaika jama mudzakkar, jama muannas. Berarti ada yang belum kita jelaskannya. Ya, tekada dikotakan, tos we heula. Tulis ulah sadayana. Ya, semuanya. Nanti kita jelaskan yang ini ya. Karena ini penting. Penting diberikan tanda-tanda seperti tadi. Baik, kita artikan dulu. Hadza artinya
ini menunjukkan satu tapi untuk mudzakkar, laki-laki. Hadhihi ini juga tapi untuk mudzakkar dan untuk menunjukkan satu dan untuk menunjukkan perempuan. Hadza hadhihi. Kemudian hadzani itu ini tapi menunjukkan dua dan muzakkar, laki-laki. Kalau hatani dua menunjukkan dengan perempuan. Haulai, kalau haulai dia jama tapi bisa digunakan untuk muzakkar juga untuk muannas. Nah, itu muternya. Bayangkannya seperti itu karena isim isyarah hanya ini. Berapa banyak ini? 1, 2, 3, 3 kali 4, 12. Tapi ada yang sama 2, berarti berapa? Ada 10. Jadi isim isyarah itu ada berapa? 10. Isim domir ada berapa? Nah, isim domir wahumahum 14. Kalau ada yang sama jadi, nah, atau mau lengkap boleh isim domir 14, isim isyarah 12, silahkan. Haulainya dimunculkan kembali. Jadi ada 14, di sini ada 12. Jadi isim yang mabni sedikit. Kalau diandai-andai begini, isim itu. Isim di dunia ini, andaikan ada jutaan atau mungkin miliaran isim, itu semuanya mu'rob. Ingat, berubah. Kecuali yang 5 ini. Ya. Semua yang isim yang ada di dunia ini, mau jutaan, mau miliaran, pokoknya kalau sudah dihitung ada sekian banyak, maka dari sekian banyak itu semuanya mu'rob, berubah. Isim itu semuanya berubah. Nah, kecuali yang dimish gitu. Berarti mending menghafal dimishnya daripada menghafal miliaran eta. Hese. Mending menghafal yang dimish. Isim, domir, isim, terus keempat, kelima, nah itu hafalkan terus, hafalkan itu terus ya. Kalau sudah paham yang 5 itu, kita masuk misal kubun, mabni murab. Kenapa murab di luar dimish? Gampang gitu ya. Kemudian qalamun mabni mu'rab di luar dimis. Mending ngapalkan dimis, mending di luar dimis. Mending dimis sudah hafal itu semuanya timbang oleh kita. Kalau masuk ke dimis berarti mabni. Di luar dimis berarti mu'rab. Baik, kita lihat di sini. Lihat, kita tuliskan tambah di sini mufrad, musanna, jama. Kalau hadza muzakkar. Kalau hadhihi muannas. Nah, beri garis ya di sini. Kenapa dibagi 2? Nanti kita jelaskan. Zalika muzakkar. Tilka muannas. Begitu. Nah, kemudian tadi yang saya jelaskan. Berarti haulai ini pakai berdiri ya semuanya. Pakai berdiri, itu harus pakai berdiri. Kenapa tidak berdiri? Karena tidak ada harokat di keyboard yang fathah berdiri, tidak ada. Nah, itu berdiri semuanya ya. Nah, lihat di sini untuk hadza berarti dia mufrad mudzakkar. Untuk hadzani berarti musanna muzakkar. Itu bacanya. Untuk haulai jama muzakkar. Tapi di sini ada kan? Berarti jama muannas untuk haulai. Jadi bisa digunakan dua-duanya untuk haulai. Sebutkan sekarang. Zalika, tilka, zanika, tanika, ulaika.
jama mudzakkar atau jama muannats. Jadi dua-duanya bisa, ulaika. Berarti ulaika. Ini isim apa namanya? Isim mabni. Jenis isim isyarah. Apa arti isyarah? Kata tunjuk. Tunjuk. Menunjuk. Ya menunjuk. Ini, itu, ini, itu. Ini menunjukkan dekat. Itu menunjukkan jauh. Makanya dibagi dua. Hadza hadhihi artinya apa? Ini kan? Ini. Kalau dzalika tilka itu. Ini menunjukkan dekat. Dekat. Nah, baru ke sini bahasa Arabnya lil qarib. Lil qarib menunjukkan dekat. Li itu untuk qarib, dekat. Sedangkan dzalika dan kawan-kawannya itu jauh. Makanya lil ba'id. Lil ba'id menunjukkan jauh. Kalau qarib dekat. Nah, ini yang saya maksud kenapa mesti dipenggal. Baik, setelah itu kita sebutkan mabniun alanya ya. Nah, mabniun ala. Mabniun ala. Ala apa sekarang? Hadza ala sukun. Hadhihi kasri. Dzalika tilka haula'i ulaika mabniun ala. Paham tum? Tos gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kegunaannya untuk apa? Untuk menunjuk. Nah, sekarang lihat. Langsung ke contoh ini. Jumlah. Kita gunakan hadza. Hadza ini, nah, misal ini, sebutkan ini apa? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini menunjukkan dekat. Kalau jauh, dzalika qalamun. Ya, hadza qalamun, dzalika qalamun. Ini pensil, ini juga pensil. Itu. Ya. Nah, ini menggunakan hadza. Karena qalamun itu dia mudzakkar mufrad musanna jama. Dia mufrad menunjukkan satu. Kedua mudzakkar muannas. Mudzakkar laki-laki. Maka ini mufrad dan ini mudzakkar. Lihat mufrad juga mudzakkar, maka gunakanlah hadza. Hadza qalamun. Dzalika qalamun. Sekarang gunakan hadhihi. Berarti berubah, bukan qalamun. Gunakan yang dia muannas, ada ta marbutoh. Nah, contoh ini. Hadhihi sabburatun. Jangan mengucapkan hadza sabburatun, salah. Kenapa? Karena sabburatun mudzakkar muannas. Maka gunakan muannas. Hanya kita nanyanya yang muannasnya yang dekat, berarti ini, atau yang jauh, gitu. Terserah kita. Kalau ini berarti hadhihi. Kalau itu bukan. Tilka sabburatun. Nah, begitu. Penempatan isim isyarah begitu. Ya, penempatan isim isyarah itu begitu. Kalau menunjuk dekat, hadza, hadzani, ulaika, haulai. Itu menunjuk dekat.
Kalau menunjuk jauh, jauh ya, menunjuk jauh, berarti gunakan zalika atau tilka. Contohnya di Quran Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fi. Zalika artinya apa? Itu. Kan jadi anehnya, engkau kitab Quran teh aya di dia, tapi menyebutnya itu. Dagenah nama hadzal kitabu. Tetapi dari segi balaghah ada keindahan bahasa kenapa menggunakan zalika, seolah-olah jauh. Zalikal kitabu. Nah, itu zalika. Kenapa tidak menggunakan tilka? Tilkal kitabu. Kenapa? Karena alkitab itu muzakkar. Karena dia muzakkar. Contoh tilka apa dalam Quran? Tilka ayatullahi. Boleh kita ganti zalika ayatullah? Tidak. Kenapa? Karena tilka ayatu, karena ayatu dia muannas, maka gunakan tilka. Wa tilkal jannatu, tilka. Ya. Pokoknya kalau mendapatkan tilka, hadza, hadhihi, itu teh isim isyarah gitu heulanya, isim isyarah. Kan di Quran banyak. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hadhihi isim apa? Isyarah. Hadhihi isim isyarah. Zalikal kitabu. Zalika isim mabni murab. Mabni karena masuk kelompok dimish gitu. Karena masuk ke kelompok dimish. Sigana moal beres 5 ieu mah. Teu naonnya. Baik, sekarang ada tambahan di sini. Tadi apa tambahannya? Diberi. Nah, kenapa dibulat khusus yang musan? Nah, kenapa yang musanna diberi bulat? Ada yang tahu? Karena dia mu'rab. Kalau mabni semuanya, kalau domir, kan ini nomor 2 ya. Isim isyarah. Nomor 1 tadi apa? Isim domir semuanya mabni. Nah, semuanya mabni semua. Semua isim domir mabni. Nah, kalau isim isyarah ternyata tidak semua yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab, yang ini yang di musanna. Yang di musanna yang ini. Jadi di situ mu'rabnya. Berarti lihat, hadzani, masih ingat mufrad musanna jama'? Musanna dari hadza. Hatani mufrad musanna jama'? Musanna. Rumusnya apa? Ani. Ini juga ani. Hadzani. Atau kalau murab, berarti kan ada ataunya. Atau hadzaini. Saya tuliskan di luar ya. Hadzaini. Hadzaini. Yang tadi hadzani. Berarti mabni mu'rab kalau berubah begini. Mu'rab. Hadzani. Marfu mansub majrur. Hadzani marfu mansub majrur. Hadzani marfu tanda rafanya alif. Peda ningali ieu sigaranya. Peda ningali nun kasrohnya jadi majrur. Bukan, ini itu marfu tanda rafanya dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena musanna. Hadzani sisanya berarti dia mansub dan majrur. Kenapa? Karena musanna. Begitu. Yang 4 ini
hadzani atau hadzaini, hatani atau bagus, zanika atau zainika. Ingat, zaini kan zani jadi zaini, zainika, tanika, tainika. Ini 4 semuanya mu'rab. Mu'rab. Nah, yang di sini tidak dijelaskan di buku yang ini. Berarti kalau mu'rab artinya apa? Berubah. Berubah. Kita coba hadza dengan hadzani ya. Hadza tadi apa tadi? Qalamun. Satu dulu itu ya. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Kalau 2 kolam bacanya bagaimana? Jangan lagi hadza, tapi masuk ke itu tuh. Hadzani. Terus qalamani. Berubah, ingat. Hadzani qalamani. Kenapa berubah? Ya begitu bahasa Arab. Kenapa? Karena hikmahnya setiap perubahan apakah muzakkar atau muannas memang di bahasa Arab itu sangat dijaga. Di urang mah henteu kan? Ini spidol. Ini 2 spidol. Angger ini 3 spidol. Ini angger. Kalau dalam bahasa Arab hadza qalamun, hadzani qalaman. Jadi ada hadzaninya. Kalau banyak haulai, tapi nanti berubah jadi hadhihi nanti ya. Nah, jadi begitu. Seorang muslim, tarjim. Hadza muslimun. 2 orang muslim. Banyak muslim. Nah, begitu. Entong kieu hadza muslimun, hadza muslimani, hadza muslimuna. Salah. Harus berubah. Itulah keindahan bahasa. Cek urang mah riatnya. Cek urang Arab mah henteu. Cek urang mah riat eta berubah-berubah gitu. Justru keindahan di sini menunjuk itu sampai ada berapa isim di sini? 2, 3 seluruhnya lah 12. Kata tunjuk itu ada 12. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya 2. Ini dan itu. Ini itu cukup 2 kan ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab sampai 12-nya. Dan menentukan mudzakkar dan muannas. Baik, sekarang gunakan ra'aitu. Bisa ya? Ra'aitu. Bisa? Ra'aitu pakai hadza. Ra'aitu hadza. Ra'aitu hadza. Apa kesananya? Kolam. Ra'aitu hadza. Hadza dulu. Ja'a hadza dulu ya sebelum ke sana. Yang hadza, masukkan yang marfu. Mansub. Jangan dulu kolam, hadza dulu satu. Karena sebelum ke ini. Marfu. Ja'a hadza. Mansub. Majrur. Tidak ada berubah kan? Namanya mabni. Ganti dengan hadza dengan haulai. Ja'a. Mansub. Majrur. Nah, begitu. Dimana kita harus bisa menentukan. Ternyata di sini tidak ada pernah berubah. Mau ja'a hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza dan lain-lainnya tidak pernah berubah. Tidak berubah itu namanya mabni gitu. Jadi isim isyarah itu mabni ya.
Isim isyarah mabni. Ada dikecualikan? Ada yang itu tuh. Musanna. Hadzani kira. Masukkan jaa. Mansub. Nah, hadzaini. Diulang, marfu. Mansub. Majrur. Nah, ini yang membedakan. Khusus yang ini, yang musanna, yang 4 ini semuanya mu'rob. Ya, semuanya mu'rob. Dari arti lihat, hadza ini, hadzani ini 2, haulai ini semua atau mereka ini. Kalau ulaika mereka itu bedanya, begitu ya. Ulaika, ulaika itu pasti mabni karena isim isyarah. Isim isyarah. Keterangan di bawah isim isyarah semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan 2 yaitu musanna. Nah, bilangan 2 itu musanna. Tulis musanna. Khusus musanna ya. Baik, kita teruskan halaman berikutnya. Masih ini contohnya hadzani, hatani, dzanika, yang tadi ya. Isim isyarah ini termasuk mu'rab. Tuh, karena dapat berubah sebagaimana musanna, yaitu dari hadzani berubah jadi hadzaini. Nah, demikian untuk kajian nahwu. Jadi tidak semuanya ya. Insyaallah pertemuan Sabtu depan kita masuk ke poin ketiga, keempat, dan kelima kita gabung. Jadi sekarang 2 dulu. Isim mabni 2, 1 isim domir dan 2 isim isyarah. Baik, kita simpulkan dulu. Isim dilihat dari berubah tidaknya ada berapa? 2. 1 isim mu'rab, 2 isim. Lebih enaknya mabni dulu ya. Kalau sudah begini, 1 isim mabni, 2 isim mu'rab. Isim mabni ada berapa? Ada 5. Sebutkan. 2, 3, 4, 5. Yang sudah kita bahas baru 2. Pertama, isim domir dan isim isyarah. Isim domir ada berapa? Ada 14, ada 12 tong paseanya. Ke 12 ke pasea itu ada alasan masing-masing. Jadi ada 14 atau ada 12. Isim isyarah ada 12. Ada juga mengatakan di mana perbedaannya? Haulai dan ulaika. Itu bedanya. Ada yang memasukkan semuanya, ada yang dipisahkan. Nah, di antara itu semua untuk isim domir mabni semuanya. Ana, anta, atau iyahu itu ya. Atau yang masuk kemanapun juga, yang penting domir masuk ke isim, domir yang mutasil itu semuanya mabni. Itu semuanya tetap tidak pernah berubah. Nah, yang ini, yang isim isyarah tidak semuanya mabni. Isim isyarah. Ada yang mu'rab. Yang mu'rabnya yang mana? Yang musanna. Ada berapa? Sebutkan runut dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini jangan kita nyebutkan mabniun ala entongnya. Mabniun ala entong nu 2 mah. Jangan, karena ini mu'rab. Yang lainnya mabni. Baik, itu dulu yang sudah kita bahas. Hafalkan dimis dulu ya. Hafalkan isim yang mu'rab 9, isim yang mabni 5, yang dimis. Hafalkan namanya saja dulu. Nanti Sabtu depan kita lengkapkan semuanya yang 5 itu. Dan hafalkan 2 isim dulu ya. 1 isim domir, 2 isim isyarah. Wajib hafal. Hafalkannya ke semua ke partner. Ke partner. Nanti ada yang sudah tidak ada lagi partner, nanti ke rois ngobrol, ya. Nah,
Bagaimana baiknya agar kita bisa terus saling setor. Ini setorannya voice. Setorannya saut, suara ya. Misalkan isim domir ada 14, huwa huma hum, iya huma hunna sampai akhir. Isim mausul, isim isyarah ada 10, 1, 2, 3, tapi runut ya. Nah itu silakan dengan saut, dengan suara ke partner masing-masing. Kalau sudah di list, itu PR-nya. Baik, kita istirahat dulu, kan ada tugas istirahat 15 menit ya. Sampai angka 4 saya ngerjakan PR ini dulu. Kita istirahat dulu selama 15 menit, nanti sampai jarum jam panjangnya angka 4. Alhamdulillah.